Baru aja nentuin tema kemarin, tapi udah mau dirubah temanya karena alasannya itu sepi. Baru juga punya jadwal posting konsisten, tapi tiba-tiba jadwal posting konsistennya itu dirubah karena alasannya nggak naik-naik viewersnya. Ada lagi, parahnya lagi, ada yang sampai nyalahin edukator gara-gara akunnya itu sama sekali nggak bertumbuh. Nah, yang paling parah karena viewersnya itu sepi nggak naik-naik, akhirnya dia memutuskan ya udahlah, aku nggak mau jadi konten kreator Facebook Pro lagi. Ada-ada aja nih konten kreator Facebook ini ya. Hai teman-teman, temenin aku tengah malam ini untuk makan malam. Di sini menu aku ada telur dadar, terus juga ada kering sama nasi hangat. Aku nasi hangatnya dikit aja karena ini udah malam. Sekarang udah tepat jam 12 malam. Temenin aku makan malam sambil cerita-cerita tentang dunia Facebook Pro. Banyak banget konten kreator yang baru mulai nemuin ide konten, tapi belum apa-apa, itu udah pada resah. Baru 1 minggu, 2 minggu bikin konten, terus viewersnya sepi, akhirnya dia keributan. Ini salah ide kontenku atau bukan sih? Kebanyakan pada nyalahin ide kontennya dulu nih. Tapi mereka sama sekali nggak evaluasi kontennya sendiri. Apakah udah menarik atau belum? Apakah pengemasannya udah bener atau belum? Nah, kebanyakan nyalahinnya ide konten. Padahal nggak ada yang salah sama ide kontennya. Kebanyakan begitu. Karena pengemasannya yang kurang menarik, sehingga viewersnya stuck segitu-gitu aja. Lagian baru nyoba 2 minggu ini kan teman-teman, belum lama, tapi udah nyerah. Udah banyak banget alasannya. Sebentar-bentar, aku mundurin dulu nih, kayaknya kurang jauh deh, terlalu deket sama aku. Nah, oke gini udah cakep banget. Jadi kebanyakan konten kreator pemula itu nyalahin ide kontennya karena dia ngerasa mungkin viewersnya sepi, akhirnya dia nyalahin ide kontennya. Ini kenapa sih nggak naik-naik? Ya udahlah aku ganti ide konten. Padahal yang harus dibenahi adalah isi kontennya. Apakah pengemasan kontennya udah menarik atau belum? Apakah durasi minimal kontennya udah benar atau belum? Strategi interaksinya bagaimana? Ada banyak sekali poin yang sebenarnya harus diperbaiki. Jadi jangan salah berpikir bahwa ini ide kontennya yang salah. Belum tentu teman-teman. Ini enak banget teman-teman, jadi dicampur antara telur ceploknya nih, telur dadarnya, terus ini keringnya. Ini enak banget teman-teman, ini tengah malam. Hmm. Masya Allah. Nikmatnya ya Allah. Dia ada 2. Terus ada lagi nih konten kreator yang nyalahin jadwal posting konsistennya. Jadi dia itu udah menerapkan jadwal posting konsisten yang dia punya, bisa dari aku ataupun dia punya sendiri, 2 sampai 3 bulan gitu, tapi akunya belum kebaca algoritma, belum bertumbuh juga. Nah, terus dia nyalahin nih, ya udah deh aku rubah aja jadwal posting konsistennya. Padahal lagi-lagi jadwal posting konsisten itu tidak pernah salah selagi proporsinya itu udah bener ya teman-teman, variasi kontennya udah ada semua, terus juga durasi minimal kontennya per minggunya itu sudah memenuhi, itu nggak menjadi masalah gitu teman-teman, nggak ada yang perlu disalahkan selama proporsinya udah benar. Nah kalau teman-teman udah punya nih jadwal posting konsisten yang benar, yang proporsinya udah benar, nah teman-teman nggak perlu nyalahin jadwal posting konsistennya, yang perlu dibenahi adalah isi kontennya lagi, karena tugas utamanya adalah membuat konten yang menarik dan berkualitas. Jadi jangan lagi ada yang salah pikir nyalahin jadwal posting konsisten ataupun ide kontennya. Belum tentu teman-teman yang salah itu ide konten sama jadwal posting konsistennya. Bisa jadi karena isi dari konten kalian yang belum menarik sama sekali. Pengemasan konten kalian yang belum menarik gitu loh teman-teman. Minum dulu. Ada lagi nih parahnya, dia tuh sampai nyalahin edukator. Aku interaksi sana sini nih ngikutin kata edukator ini, bikin bantet, bikin gak berkembang. Setelah aku tengok konten-kontennya, update konten aja, upload konten aja enggak gitu loh. Bisa-bisanya
konten kreator itu sama sekali nggak bikin konten yang menarik, kontennya itu asal, tapi dia nyalahin edukator. Itu kayak nyesek banget. Terus parahnya lagi, teman-teman, ada konten kreator juga yang tipenya itu baru upload beberapa minggu doang, tapi dia ngerasa ya udahlah bukan bakatku jadi konten kreator, akhirnya nyerah. Itu juga nggak sedikit yang kayak gitu. Kayaknya ribet banget ya jadi konten kreator. Ya kita aja mau digaji pakai dolar, ya nominalnya nggak sedikit. Ya kali ada kerja yang gampang, aku juga mau lah kalau kayak gitu. Ya pasti butuh effort lah namanya bikin konten. Hmm. Tuh lihat deh, nggak nyangka ya, aku nemenin, aku ditemenin kalian semua tinggal segini nih makannya. Jadi aku tuh tadi siang nggak makan sama sekali nggak makan nasi dan nggak makan apapun, cuma minum doang. Dan ini tengah malam aku kelaparan banget. Hmm. Nah, jadi pada kesimpulannya itu apa yang perlu dibenahi? Yang perlu dibenahi adalah isi konten teman-teman semua. Teman-teman harus bisa belajar mengevaluasi isi konten, strategi segala aspek yang teman-teman itu pakai, seperti strategi interaksinya, membuat video opening yang menarik atau hook kita kenal. Terus teman-teman itu harus terus mengevaluasi. Ibarat biar konten kita ini laku gitu loh teman-teman. Karena menjadi konten kreator di Facebook Pro itu kan jualan konten, ya kan teman-teman. Jadi kalau konten yang kita jual aja nggak menarik, gimana konten kita bisa laku, bisa dibayar sama Meta? Hmm. Terus ini ya, buat yang dashboardnya itu naik turun, naik turun, naik turun. Entah dashboard interaksi, pendapatan, jangkauan, kenapa bisa naik turun, naik turun? Pesanku satu, jangan mudah merubah jadwal posting konsisten. Jadi ternyata di Facebook ini teman-teman, kalau dalam satu minggunya itu kita terbiasa untuk mengupload segitu, ya udah disegituin aja terus. Jangan dilebihin, jangan diturunin secara signifikan. Karena kalau diturunin, dirubah secara signifikan, dashboard kita itu akan turun, teman-teman. Kalau cuman dikurangin satu konten dalam satu minggu, ataupun dinaikin satu dua konten dalam satu minggu, nggak masalah. Tapi nih kalau teman-teman sampai ngerubah jadwal posting konsisten atau proporsi teman-teman mengupload dalam satu minggunya yang terlalu signifikan, itu yang menyebabkan kenapa dashboard jadi turun, jadi merah. Dan teman-teman jangan terbiasa live streaming setiap hari. Kenapa? Itu kalau sekalinya teman-teman nggak live streaming, nanti turunnya drastis banget teman-teman. Beneran. Hmm, udah habis. Alhamdulillah. Mantap. Hmm, hmm, nikmatnya. Oke teman-teman, alhamdulillah udah selesai ya teman-teman aku makannya. Ini nikmat banget. Terima kasih banyak teman-teman udah nemenin aku makan sambil sharing seputaran dunia Facebook Pro. Ingat ya teman-teman, jangan buru-buru nyalahin edukatornya, jadwal posting konsistennya, ataupun ide kontennya. Yang perlu teman-teman garis bawahi, apakah teman-teman sudah bisa membuat konten yang menarik dan berkualitas. Karena untuk membuat konten yang menarik dan berkualitas
lalu teman-teman menganggap bahwa kontenku udah menarik kok, tidak cukup hanya dari subjektifnya teman-teman aja. Ya, teman-teman harus terus mengevaluasi isi konten, kemasan konten teman-teman semua, supaya teman-teman bisa merasakan apa itu FYP, apa itu konten yang direkomendasikan oleh pihak Facebook. Semoga ini berkenan dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam sukses Facebook Pro, bye.